Halo, selamat pagi. Oh, um, oh no. Oh yes. Sekejap. Aduh. Ya udahlah. Hai, selamat pagi. Siap-siap ya. Ternyata baterai headset aku, earphone aku. Kita lihat aja dia akan bisa apa namanya bertahan sampai jam berapa. Nah, terang dunia. Hai, selamat pagi. Ada yang dari Hangzhou loh. Hangzhou is in the house, yo. Morning from Singapore. Hello Hong Kong. Good morning. Hai. Selamat pagi. Turun berat badan enggak? Pagi dari Serang, bukan Serang. Kalau diserang, siapa yang diserang? Hai Thailand. Selamat pagi. Halo. Hai. Hai. Halo, Selamat pagi. buongiorno. Buongiorno. Il sempesha. Apa kui? Nggak tahu, Bu. Gue tuh mulai lebay nggak sih kalau lu melihat ada yang berubah nggak sih dari tatanan setup gue di atas lemari? Tatanan setup nggak berubah, muka lo berubah. What you mean? I don't know. Did you do something to your face? No, I did not. Are you sure? Sadly, I am not Benada. I am still me. You are still the same person. Yes, a day older, but I am cool. Okay, good to know. Ya. Enggak, gue kan beberapa minggu lalu gue punya bunga seger tuh di atas almari. Iya. Terus, Almari. Namanya bunga seger ya, Bo. Kan setelah 4 hari dia layu kan. Jadi kan katanya secara feng shui nggak bagus kan memelihara benda mati di dalam rumah kan. Jadi gue take it out gitu. Terus gue udah 2 hari gue gini, kayak kurang seger ya suasana rumah gue. Lebay nggak sih kalau gue pengen pesen bunga seger tiap 4 hari sekali? Terus gue mikir gini, ya Allah, gue udah kayak gereja ya, Bo. Dulu gue kan gerejanya Pantai Costa ya, Wet. Sebelum gue di GPCC. Terus di gereja gue tuh tiap hari Minggu selalu pesen bunga seger. Terus jadi ibu-ibu tuh biasanya gantian gitu ngurusin kayak begituan. Jadi gue berasa kalau tiap minggu ada bunga seger tuh kayak di gereja, Bo. Oh, enggak. Kayak Hari-hari bunga mah. iya. Beli. Dulu tuh gue pernah ngobrol ya sama Handoko. Dulu kan gue sempat deket tuh sama temen gue desainer. Pernah bisnis juga bareng sama Handoko, sama Tri Handoko. Terus kita suka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu kan, pulang gym di Sensi. Terus apa Bo, luxurious life buat lo? Dan gue inget banget dia pernah nyebut luxurious life buat dia adalah bisa pesan bunga seger 4 hari sekali di rumah. Aku gini, oh iya ya. That's a very luxurious life. Iya, nggak masalah. Beli aja. Iya. Cuman nggak usah rangkaian. Beli aja yang udah bunga potong, lo masukin ke vas. Iya, bisa ngerangkai bunga. Wet, Iya. gue nih walaupun duri lunak begini, ya, gue tuh ngondek tuh kaknya tuh 20. Gue tuh nggak bisa loh merangkai bunga. Emang lo bisa? Bisa. Oh ya? Iya. Lo nggak bisa. Nggak bisa gue. Itu kan gampang. Kayaknya bakat gue tuh cuma mentok di kolesterol sama merangkai kata deh. Nah, coba kalau lu sampai belinya adalah rangkaian bunga yang emang lu beli ke tukang kembang, as in florist gitu yang udah jadi rangkaian, lebay menurut gue.
Oh, tapi kalau bunga segar aja minta diantar, gue taruh di vas gitu sederhana. Iya, apa? Iya, nggak masalah gitu. Oke deh, Say. Iya, kecuali lo adalah mamanya Mila di Ordinary Woman. Mila tuh siapa, Say? Grace, Mila, Angel, Erika. Aku laga lu udah nonton lo. Review udah nonton. Gue pikir hari ini udah boleh diceritain lu ngomong begitu. Gue kan orangnya dicolek geol. belum boleh diceritain, nanti aja. Tapi nanti ya. Ya kan? Kirain udah boleh di-spill. Belum. Tapi iya, biasanya emang kalau yang rumah-rumah gedong gitu ya, Simpruk, Menteng, Pondok Indah gitu, tuh pakai bunga-bunga segar gitu, tiap 4 hari sekali ganti. Sama satu lagi, sebenarnya kalau si bunga itu kemarin lo pindahin ke vas, lo taruh di air, lo kasih garam dikit, dia bisa bertahan lebih lama. Nah, kemarin kan itu udah jadi rangkaian, sayang. Jadi dituncelepnya tuh di ijo-ijo itu loh, di gabus ijo-ijo. Nah, bukan problemnya. Kalau gue copot. Jadi abis udah nyampe tuh 2 hari, gue copot, gue pindah ke vas. Iya, Wet. Emang lu tuh selalu di atas kasta normal pada Enggak gitu. Iya, Wet. Salah lagi. Iya, anak didikannya Bundeng tuh memang luar biasa. Bundeng. Ibu gue namanya Bundeng. Emang anak didikannya Bundeng tuh luar biasa. Iya, Wet. Iya. Iya. Tapi Bundeng juga tidak melakukan itu. Bundeng kayak lu, cuek aja. Ya, karena Bundeng Leo. Enggak, Bundeng Taurus. Nggak mau ganti? Enggak. Aku sebelum lupa, boleh nggak sih aku menyapa geng duet? Mengucapkan terima kasih Kak Iwet, boleh ya? Boleh, silakan Kak Dev. 2 hal, ini mengenai Tumblr Stuja, kolaborasi kita sama Stuja, duet Stuja. Repot nih Tumblr, kagak kelar-kelar ya, sampai polemik. Yang sudah bisa didapatkan per hari ini di Bekasi, Cipete, SCBD, Inner Circle. Kemarin kan kita nanya Rizky mana Rizky kena mental. Rizkynya DM gue, Bo. Rizkynya DM gue, Mas Dev, aku adalah Rizky, kata dia gini. Nggak apa-apa, aku akan pergi ke Bekasi hari Jumat dan aku udah melakukan pemesanan melalui WhatsApp, dan banyak yang udah melakukan pemesanan melalui WhatsApp. Kan kita sampaikan nomor WhatsApp tuh. Betul. So dapat laporan nih dari geng Stuja. Bahwasanya kemarin di SCBD ada yang ngegeruduk Stuja Inner Circle, ngeborong minuman kolaborasi duet sama Stuja 100 gelas. 100? Gue takut dia diabetes ya gue ini. Dia untuk 1 orang. Jadi katanya dia rame-rame sama teman kantornya, Wet. Lagi acara kantor. Resign? Ya, Bo, beli 100 gelas apa dong kalau bukan resign? Iya, orang ada aja traktir kali. Ya. Berarti geng duet tuh banyak yang kantornya di SCBD kayak tuh. Ini lo tau nggak siapa? Lo bisa tebak nggak siapa? Siapa? Teman-teman di Dulux. Oh, mereka kantornya di SCBD. Itu aku nggak tahu, tapi mereka belinya di SCBD Inner Circle Stujanya. Tahu dari mana kalau itu teman-teman dari Dulux? Tuh, aku Kak Dev, tuh makrame sama Osi. Sayang, aduh suwun yo, katanya mau memberikan dukungan untuk Stuja sama duet. Tuh. Dan Dulux di Bintaro, Bo. Iya kan, setahu gue Dulux itu kantornya Bintaro, bukan di SCBD. Lu kebayang gak sih, Say, mereka tuh bela-belain ke SCBD buat beli. Aduh, thank you ya guys. Aduh, best.
Nah, tuh dia. Ada yang nanya, Dulux itu apa? Google, sayang. Dulux Chat. Chat ya. Chat muka manusia silver lo kayaknya. Chat tembok, chat Ya. deh. Kalau di muka gue pakainya yang weather shield plus. Oh iya, benar. Itu kan letek. Iya. 100 gelas gimana bawanya, Kak? Bukan urusan kita. Yang penting dia beli aja. Ya lo tanya sama gue gimana cara bawa 100 gelas, ya mana gue tahu. Kalau anak zaman dulu bilang meneketehe. Sorry, kita nggak ngurus procurement. Iya, kita juga nggak ngurus packaging, ya. Gitu. Oh, terima kasih banyak kalau gitu untuk teman-teman Dulux. Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa kolaborasi dari duet X-Tuja dengan tumbler dan minuman spesialnya itu sudah bisa dibeli sekali lagi mulai hari ini 4 Juli 2025 ada di Grand Wisata Bekasi. Ya, lalu kemudian ada di Stuja Inner Circle SCBD, juga ada di Stuja Cipete. Ya, silahkan langsung didatangi. And also, katanya gini, aku selalu nonton bela-belain di Lisbon, begadang sampai jam 1 pagi. Lisbon tuh di mana sih? Sayang, terima kasih ya. Selamat datang di siaran pagi TikTok. Portugal! Oh, wow. Portugal tuh Amerika Latin ya? Portugal Eropa, sayang. Eropa Latin ya? Nggak gitu. Nggak ada Latinnya? Nggak ada. Lu dulu siaran sama Ivy kayak gimana sih, Nek? Gue boleh tahu nggak? Kayak gini. Ada kakak gue, Ci Denis tuh di Paris. Tuh, Denis mah pasti tahu, Cici Denis pasti tahu kalau Portugal itu adanya di Eropa. Ngomongin dulu siaran sama Ivy ya. Lo tau gak, gue salah satu, gue kan seringnya berantem hebat sama sahabat-sahabat gue ya. Salah satunya sama Ivy, dulu darah muda kan. Salah satu poin adalah gue berantem gara-gara siaran itu. Jadi lagi siaran, Ivy membahas mengenai kota London lah, ada berita apa mengenai London. Gue belum pernah ke London, naturally ya. Dia tentunya sudah pernah. Terus gue bilang, oh iya London kayaknya very humid ya gitu. Terus kita berantem, Bo, karena dia bersisi tegang kalau London itu bukan humid. And maaf ya teman-teman, ini zaman internet belum di handphone ya. Jadi internet itu lo harus buka pakai apa tuh yang kalau pakai modem gitu. Jadi kita siaran tuh nggak bisa sambil buka internet gitu, saya nggak bisa. Jadi based on yang ada di kepala aja. Berantem kok 3 hari nggak omong-omongan. Tapi lo sekarang udah tahu kalau London itu apa cuacanya? Gue udah pernah ke London sekali sama si Yogi. Sekali doang, Cin. London kota apa maksud lo? Udaranya. Tahu, pas gue kesana mah dingin. Tapi humid nggak sih London? Meren. Gue setuju. Enggak, London nggak humid dong sayang, karena dia dingin. Ada Puff Pau bilang gini, sumpah Kak Dave the master of all keperucut. Iya, bener. Mungkin sebenarnya gue tuh kalau lu mau diagnosa ya, gue tuh ada spektrum apanya dikit kali ya, kepala gue ya. Ada. Kosong. Kalau gue spektrum kecongkel. Gue kan kemarin pergi meeting sama Mbak Lati ya. Lo inget-inget dia ada yang pernah keluar nggak? Gumpalan gitu. Enggak sih, Wet. Cuma kalau gue batuk malam-malam tuh keluar keong. Tutut. Batuknya keluar keong, anjir. Malam-malam lagi batuk. Tutut. Gue kan pergi gue nebeng Mbak Wati, terus kan mau pergi meeting. Halo, gue mau cerita.
Iya. Pantesan masuk ke eskargo ya, dikumpulin tiap malam. Dimasak sama Oke. Lu mau cerita, lu kemarin nebeng Mbak Wati. Iya, terus gue tuh bilang gini ke Mbak Wati, being myself that likes to talk gitu ya. Gue bilang gini ke Mbak Wati, inget-ingetin gue ya kalau gue pergi meeting sama lo dan gue udah terlalu mendominasi percakapan, gue bilang gitu. Gue kan punya tendensi untuk ngomong terus loh, gue gini. Gue nggak mau kelihatan sebagai orang yang nggak ngasih kesempatan orang ngomong. Terus dia bilang gini, oke, nanti aku ingetin. Kalau meeting sih kamu nggak pernah terlalu mendominasi, tapi siaran kamu belakangan terlalu mendominasi. Terus dia bilang, untung yang botak lagi leng-lengan, jadi lu dominasi mah dia nggak kenapa-napa. Ouch. Ngomong aja nggak apa-apa, ngomong. Yang botak untung lagi leng-lengan, jadi lo mau ngomong terus kita nggak apa-apa. Nggak gue masih ngerasa porsinya pas. Segini aja, Bo, nggak masalah gue mah. Lu merasa porsinya pas atau lu males? Gue males. Gue seneng gini aja, gue bagian ketawa. Gue ditanyakan, ini nyambung dikit sebelum lo lanjutin ya. Gimana perasaannya tiap pagi jam 7 siaran, abis itu kantor? Seneng, gue bilang gitu. Soalnya kayak mungkin itu channel untuk relaxing gitu kali ya. Terus ada yang bilang gini, kamu sekarang makin lucu loh. Gue bilang gini, mungkin karena siaran ya. Kan dulu tuh kan gue kan uptight banget kan, gitu wah gitu. Sekarang gue kayak oglek aja. Ini cerita ya, lu udah selesai cerita belum? Udah ya. Jadi 2 hari yang lalu gue tuh belum ngobrol sama lo nih. Gue udah kasih teaser sih di grup. Gue makan siang di Langham. Aduh, ya ampun, emang beda ya. Orang yang punya waktu tuh kalau makan siang aduh, emang beda ya, Say. Emang beda loh. Aduh, gila ya. Langham. Makan siangnya dia. Makan siang di Langham, di Alice. Ya. Dibayarin. Lu nggak boleh gitu dong. Kenapa sih lo tuh suka banget kayaknya gue jelek, miskin gitu. Enggak, gue nanya. Gue tahu kalau lu tuh gengsi banget. Lu kalau makan sama orang tuh lu nggak mau. Lu pasti maunya lu yang bayar. Iya, gue bayar sendiri. Tapi IPL abis itu 2 bulan nggak kebayar. Kagak. Iya, gue diundang kemarin makan. Terus udah gitu, gue baru tahu kalau Alice itu sekarang menunya by Tom Atkins. Kayaknya udah lama deh, Nek. Iya, gue baru tahu dari April ternyata udah begitu. Jadi sekarang di Alice itu bisa sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam, bisa ngeteh, ngopi. Dulu kan pikiran gue cuman kalau Alice cuman ngopi ngeteh doang ya, Bo. Alice tuh yang di mana sih? Yang di lobi kan? Capek banget. Gini nih namanya kesenjangan sosial. Lagi cerita nggak paham yang mana. Ya kan gue nggak tiap hari main ke Langham. Nanti ntar ada masanya lo akan tiap hari ke Langham ya. Oke, lanjut. Lo ngejogrok di situ nanti. Kayak badut Dufan. Oke, lanjut. Terus udah gitu gue makan di sana, gue baru tahu bahwa Langham itu sekarang menunya by Tom Atkins. Dan get this, lucu deh. Ternyata Tom Atkins itu sebelum dia menjadi di Tom Atkins, dia itu kuliahnya di Perancis. Jadi menu yang di Alice itu beda sama yang di Tom Atkins atas. Dia bener-bener mencoba mendapatkan esensi French dalam menu-menunya dia di The Alice. Enak banget, Bo. Ya Allah Gusti, enak banget. Terus gue bilang gini, gue dibecandain gini. Kan gue bilang, ya ampun,
saladnya enak, terus ada beef tartarnya enak, salmon carpaccio, gue nggak tahu salmon apalah, kayak carpaccio gitu, enak banget, dikasih krim gitu. Terus abis itu gue bilang gini, ya Tuhan, gue tuh kan kalau makanan enak gitu ya, aduh Tuhan enak sekali gitu. Terus lu tahu kan gue kalau how I appreciate good food tuh kayak gitu, lebay banget gitu. Kayaknya tuh kelembutan berpadu dengan krim Kelembutan berpadu dengan creaminess-nya, tali temali bertalu-talu di dalam lidah aku, menyematkan semayan rasa dan untayan kasih. Tindak lukunya aja repot, say. Tapi enak sekali. Terus udah gitu, temen makan gue bilang gini, kayaknya kelamaan di Jakarta Barat deh. Terus gue bilang gini, udah deh. Maksud gue, bukan hargai, apa namanya, please do understand. Aku tuh makannya paling enak kue tiaw acai loh. Kue tiaw acai di Jakarta enak loh. Enak. Tapi kan cuman itu, Dave. Tempat hangout paling hits apa di Jakarta Barat? Warkop Agam. Ciputra. Iya. Donilim. Iya, hotelnya Ciputra. Langham. Jauh ya. Iya. Kue tiaw lu udah pernah nyobain yang namanya jenis kue tiaw bun belum? Belum. Aduh, you should. Iya. Lu suka kue tiaw apa enggak? Suka. Kue tiaw bun itu nyemek, wet. Nyemek gitu. Jadi kayak bersatu, semuanya jadi satu. Tuh yang nempel-nempel, hampir menyerupai bubur. Lu nggak mau? Oh, lo nggak suka makanan nyemek sih ya? Nggak suka. Kayak muntah kucing. Oh, gue suka soalnya yang kayak gitu. Gue lanjut lagi boleh nggak nih, Alice nih, pengalaman gue? Boleh ya. Enak banget. Sampai dibilang gini, kamu lucu sekali loh sekarang. Dulu kamu nggak selucu ini. Siapa sih teman makan lo? Lo mulai ini ya, banyak sekarang teman-teman yang gue nggak tahu, ntar tiba-tiba di-spill di sosial media. Ntar ada teman lari, ada teman makan. Siapa sih lo? Ada teman bikin kembang. Gitu. Sampai kemarin pas gue visio, kan kemarin gue visio di Visiofix tuh. Fisioterapis gue namanya Mbak Audi, kan juga geng duet ya. Terus dia tuh gini, aduh Om Dev, kan dia manggil gue Om, dan memang gue minta dipanggil Om. Om Dev sama Om Iwet itu ya, lo pasti berkembang deh. Om Iwet itu ya, kalau ngomong bukan cuman mutu, tapi dia mewakili suara hati rakyat ya Om. Masa? Ingat, bela negara, ya kan? Terus dia bilang gini, Audi gini, tiap pagi sebelum siaran gitu janjian gak sih mau ngomong apa? Enggak, gue bilang gitu. Terus seharian gini nih kayak udah malam gini, Om Iwet di mana? Enggak lah, ngapain gue WhatsApp. Jadi seharian itu ke WhatsApp, ya enggak lah, gue bilang ini. Di TikTok aja, nyalain TikTok baru gue ketemu dia. Udah abis itu gue ketemu sejam, ya gue nyari-nyari dia, ngapain amat, emang gue triisnya. Om. Nggak usah emosi, biasa aja, nadanya pakai nada tengah. Coba nada tengah. Ya biasa aja, Audi. Nah, gue mau bilang gini, apa yang lo lakukan, Iwet? Kan lo makan di Tom Atkins, terus lo appreciate. The Alice Langham by Tom Atkins. Oh ya, Tom Atkins tuh chefnya ya? Iya. Kalau lo makan di Tom Atkins tuh lo berarti lo duduk di pangkuan Tom Atkins, lo makan ya, beda jenis. Lo makan di Alice by Tom Atkins. Kan kita udah pernah bahas Alice by Tom Atkins waktu ChatGPT kita bahas Michelin Star. Tom Atkins yang kita bahas. Langham, Alice by Tom Atkins sama apa by Tom Atkins kita bahas. Itu ya. Gak apa-apa, Wet. Gak semua hal di dunia ini lo tahu dan lo inget. Ada beberapa hal yang lebih jago ChatGPT dan gua. Anyway. Bentar deh. Gue boleh ganti ini nggak? Nesu aja, selalu nesu. Ini habis, entek, baterainya entek. Kamu ngomong dulu. Gue tuh berasa ART lo deh, lu suruh-suruh begitu. Kamu ngomong dulu.
Oke, gue mau cerita ya hasil penemuan gue sebuah konten di TikTok yang menurut gue nyambung dengan apa yang lo lakukan, Iwan. Ini menguntai dua topik pembicaraan kita tadi yang keluar dari cerita lo. Ya, satu mengenai refreshing, relaxing, dan dua mengenai research. Oke, are you with me? Yes. Ayo sedap. Oke. Kan seperti yang lo lakukan waktu lo makan di Alice, terus lo menikmati, terus mungkin lo Google, lo cari tahu siapa sih Tom Eakin ini, apa sih menu yang gue makan. Oh, Tom Eakin ini dapat penghargaan apa sih? Oh, carpaccio yang gue makan ini terbuat dari apa sih? Salmon. Oh, salmonnya tuh, kalau salmon tuh rupa-rupa salmon tuh apa sih? Salmon yang diternak, salmon yang berenang bebas, salmon yang dipiara. Aduh, apa aja sih jenis-jenis kaidah kandungan salmon? You do research gitu kan terhadap hal yang lo nikmati, ya kan? Nah, ternyata Iwet, gue menemukan sebuah konten seorang surveyor gitu ya, surveyor di Amerika. Dia bikin konten di TikTok. Nanti gue share ya. Dia bilang gini, anak sekarang itu punya satu hobi baru, Iwet. Adalah Research. Oh, very good. Yes. I like. Jadi mereka lagi menggemari research as a hobby. Oh, Sebetulnya very good. ini adalah opsi aktivitas to disconnect, bukan unplug, disconnect. Yeah. Karena kan di zaman sekarang interaksi di online itu terjadi di multi platform ya, Iwet ya. Betul. Di DM TikTok, DM ini, DM itu, WhatsApp, email, apa-apa. We get so wired with a lot of interaction. Kita perlu waktu sejenak untuk belajar menyelami, meneliti sesuatu yang kita suka. Nah, research itu jadi salah satu opsi buat anak-anak zaman sekarang itu, Iwa. Jadi kayak segampang lo gitu, lo makan burger di Alice, oh itu gue, lo makan apalah gitu di Alice, lo suka, lo researchnya bisa cari di buku, cari di internet, tapi disconnect. A break from digital interaction. Terus dia bilang gitu, ini juga nyambung sebetulnya. Kenapa? Banyak juga sekarang kan rising tuh, Iwet. Hobi-hobi yang naik ke permukaan yang jadi opsi anak-anak muda. Menyulam, crust steak. Terus ada tuh manajernya Becky lagi belajar menyulam Jepang tuh yang cuman lurus-lurus aja. Sachiko apa? Iya, tahu. Iya, apa momogi lah, apalah itu gua nggak ngerti. Itu bukan momogi bukan. Momogi apa ya? Momogi itu suaminya Amanda Rose. Wah, suaminya Amanda Rose namanya Momogi. Momogi bukannya namanya bakmi. Snack yang punya. Oh wow. Momogi. Bo, lo cek deh. Kalau lo bangun pagi suka ada yang sempilan-sempilan keluar gitu nggak? Itu kayak serpihan otak lo, Bo. Udah gue bilang, gue batuk malam keluar tutut. Gue mau bilang gini ke Amanda Rose, bercanda ya. Hashtag kesenjangan sosial. Kalau kamu suaminya yang punya, kalau aku yang beli jajanannya aja, Beb. Dia bilang, nggak apa-apa, Mas Dev. Kamu sama-sama berkontribusi dalam hidupku. Dia bilang gitu. Iya, gitu. Research gitu. Jadi memang make sense ya, Wet ya, make sense gitu. Terus gue gini, no wonder ya kita tuh terus kita diving into long content format. Nah, terus dia bilang gini, biasanya kalau kita melihat kreator-kreator tuh di TikTok yang suka menceritakan ulang hasil researchnya mereka. Nah, itu sebagai creativity outletnya mereka, Wet. Jadi kayak sorry, salah. Mogu-mogu bukan momogi, salah. Ralat. Oh, beda. Amanda, we different. Terus lanjut. Iya gitu. Kayak contoh gitu kan kemarin kita membahas Fendi Bow itu. I bet dia melakukan researchnya sebelum dia bikin konten. Nah, bagian researchnya itu sebagai sarana rekreasi sebetulnya buat dia, Wet. Betul. Seru dan makanya kan kita
Banyak ya teman-teman kita lihat long content format yang di TikTok tuh yang menceritakan hasil penelitian kreatornya gitu. Bisa mengenai apapun, mengenai BlackBerry diceritakan ulang sejarahnya yang BlackBerry yang kan katanya sekarang BlackBerry akan hadir lagi tuh Wet. Terus kan banyak konten tuh yang nyeritain BlackBerry itu hadir tahun segini, ini itu. Nah, itu research yang dilakukan oleh anak-anak muda itu sebagai bentuk rekreasi. Jadi sekarang rekreasi mereka adalah research gitu ya. Oh, suka tuh gue relate tuh sama adik-adik kalau gitu. Gue seneng loh meriset gitu. Jadi cari tahu, oh ini tuh begini, itu begitu. Oh ini tuh begini. Oke. Do you find it relaxing? Yes. Ada dua yang I found it relaxing in my life. Satu adalah tidur siang, ya. Weekend gak ngapa-ngapain. Yang kedua adalah bikin konten. Bikin konten tuh relaxing buat gue. Yang ketiga adalah itu tadi, riset. Gue seneng tuh baca, cari tahu. Supaya, oh ini tuh gini. Oke. Gitu. Itu gue suka. Yes. Sebenarnya mungkin bukan riset, tapi mencari tahu, mendalami sebuah topik. Yes. Betul. Gitu ya. Immerse in the curiosity gitu. Menurut gue ini hal yang bisa kita tiru loh dari mereka. Supaya apa? Supaya ini tuh sebenarnya melatih critical thinking dan analytical thinking loh. Yang dari kemarin lo susah banget nyebutnya itu. Critical thinking dan analytical thinking udah bisa. Tapi benar nggak? Karena apa? Lo itu untuk bisa memulai sebuah pendalaman atau riset kan harus dimulai dengan rasa penasaran dulu. Ingin tahuan dulu gitu. Lo harus mulai dulu dengan kenapa ya kok cangkir ini peyang, lihat deh tuh, iya kan? Dari situ kan lo mulai gini, coba lihat lagi deh, ini nggak ada yang sama lo sisinya, bahkan juga permukaannya ini nggak ada yang halus rata, kenapa ya? Maka lo mulai Google tuh cari, oh ada tulisannya mereknya di bawah OI. Mungkin kita mulai dari situ. Research, lo search. Ketik di Google, di TikTok, atau di Gram. OUI. Artinya, oh iya artinya itu. Terus coba, kok bukan OUI ini nih. Keramik belakangnya. Begitu kebuka, oh dia artisan. Dia dibikin pakai tangan. Makanya tidak simetris, nggak rapih. Makanya permukaannya tidak halus rata. Gitu. Yes. Itu bagus tuh menurut gue. Karena ya Dave, anak zaman sekarang yang lo bilang tadi, itu sebenarnya menurut gue masih tidak sebanyak itu yang suka melakukan research. Ya, karena kebanyakan dari kita di Indonesia ini masih malas melakukan itu. We just love untuk menerima segala sesuatu, ya udah diterima aja, tidak perlu dianalisa. Gue kerap loh mendapatkan kata-kata kepo deh loh. You know what? Kepo itu asal dari analytical thinking loh. Kepo is good? Ya, critical thinking itu berawal dari kepo loh. Bahkan gini ya, meskipun kepo itu lo taruh konteksnya adalah di gosip. Itu kan lo mencoba untuk mencari tahu tuh. Kenapa ya dia begitu? Kenapa ada gosip ini? Di balik itu apa ceritanya? Coba kita gali lagi. Oh, ternyata ini sama ini sama ini sama ini. Oh, begini begitu begini begitu. Gue nggak tahu ya. Mungkin gue bisa begini dikarenakan dulu waktu kecil tuh gue bacaannya 5 Sekawan, Pasukan Mau Tahu, Nina. Nina nggak masuk ya. Nina bacaan gue. Tapi kan buku-buku itu tuh mengajarkan kita untuk itu tadi tuh bikin riset, mendalami, terus kemudian menginvestigasi gitu kan? Ya. Dan kepo atau keingintahuan lo yang lead on kepada research lo itu belum tentu berfaedah atau ada hubungannya dengan apa yang lo kerjakan lo. Gue kemarin it's for fun gitu. It nourish the soul. Itu kan sebetulnya untuk memberikan refreshing, rekreasi pikiran lo gitu. Gue kemarin juga dengar podcast gitu ya, wawancara dengan seorang
aduh, CEO apalah gitu ya, bisnis kreator. Dia bilang katanya most initiator kayak Steve Jobs, Elon Musk, apalah-apalah. Mereka tuh abide by this rule. 80-20. Gue udah pernah cerita belum? Belum. Jadi biasanya fokus perhatian mereka itu 80% mereka konsentrasi fokus mereka untuk hal yang mereka kerjakan, mereka yang that they are good at. Tapi mereka menyisakan 20% Iwat untuk menurture keingintahuan mereka. Nah, 20% itu sebetulnya kayak lo makan di Tom Aken, lo cari tahu di Alice, siapa ya Tom Aken? Kenapa ya makan di Alice harganya segini? Gitu. Lo pakai batik Iwan Tirta, kenapa ya Iwan Tirta mahal? Ini burung apa ya? Burung hong apa burung liong? Ini naga apa burung ya? Cari foto di ChatGPT, tanya sama si Chat. Gitu ya. Burung liong tuh hybrid ya, udah burung naga dia. Oh, liong teh naga ya? Liong teh naga. Ya siapa tahu dia kawin silang, Beb. Nggak salah, lo nggak salah, Dev. Bener, ya, lanjut. Kan? Iya, lanjut. Terus? Ingat kata Pak Menteri Agama, burung aja di udara kawin. Emang iya dia ngomong gitu? Komentar, jangan kayak burung gitu kata Pak Menteri gitu kan, banyak katanya yang nggak kawin tapi living together gitu. Buffalo gathering. Jangan do not. ulah siga burung cenah bapak gitu. Burung makan di udara ketemu aja kali. Nya. Jika ulah jiga binatang gitu. Gitu. Lanjut. Tadi batik burung sama liong. Iya, 80-20. Jadi gitu, in our daily activities gitu, saran dari podcaster narasumber ini ya, sisakan 20% dari keingintahuan lo just for fun, untuk refreshing jiwa lo. Lo punya keingintahuan yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan dan sesuatu that you are good at, nurture it. Gitu. Itu sebabnya kenapa masuk hobi, recreational activities. Itu kan masuknya ke situ tuh. Iya. By the way, ada yang komen Juli. Edisi duet Nyunda. Gue pikir edisi duet Maudy Ayunda. Gue tuh kemarin kepapar sama kontennya From This Island. Lu tau From This Island? Belum tuh. Beauty skincare punyanya Maudy Ayunda. Gue tahu. Karena kan? Waktu ulang tahun si Emma minta beli itu tuh lip balmnya. Iya, lip balmnya bisa berubah sesuai dengan pH dan suhu tubuh. Puyeng. Warnanya bergantung. Gue suka nih sama produk ini walaupun gue belum pernah beli. Dia punya program di sosial medianya. Kayak itu. Duet. Maksudnya? Jadi misalnya gini, dia tuh bikin ngobrol-ngobrol gitu sambil nyobain produknya si From This Island, tapi sama selebriti. Terus gue gini, bisa kali ya kapan-kapan duet ikutan nyobain produk From This Island bareng Maudy Ayunda, ya nggak sih? Tapi kalau kita bertiga jadinya trio. Nggak, kita kan satu kesatuan, Bo. Oh iya, jadi Maudy dengan duet. Duetnya tuh duet Dave Iwet gitu. Apa lo mau sendirian sekarang? Gimana sih? Coba lo ngomong aja sekarang kalau emang lo mau sendirian. Berujung emosi. Apa nih? Lo udah mau mulai apa? Lo mau pecah kongsi? Mentang-mentang lo sekarang udah bisa meeting sendiri sama Senayan City segala. Lo mau pecah kongsi? Gue meeting sama Senayan City juga si Fanny nyarinya Iwet. Tapi lancar kan kemarin meetingnya? Jadi ngomongin meeting deh. Oh ya udah. Coba enggak apa dulu. Lancar kok. Ditunggu bolanya. Bolanya di siapa sekarang? Di kita? Di kita. Oh ya udah. Berarti desain ya? Kita tuh sekarang udah mulai harus hati-hati deh. Kayak kemarin gue meeting sama Senayan City kan sama, gue lupa ya timnya Fanny ada 3 orang sama Fanny. Rupanya 2 orang tuh geng duet suka nontonin dan Fanny juga suka nonton. Jadi kemarin pagi Fanny nonton. Jadi Fanny membuka meeting tuh udah gini. Oke, jadi bentuk kerjasama ini sesuai dengan bahasan kalian tadi pagi ya. What's in it for me? Jadi ya Say, kita juga kan harus bertanya, what's in it for me nih sebelum gue present ke BOD gue.
ya kan? Nah, bicara mengenai what's in it for me, ini program-program yang kita punya nih, Say. Kok gini, nyesel deh tadi pagi bahas gituan. Bu to the me to the rang ya, boomerang. Terus udah gitu, tapi baik-baik aja semua kan ya. Nah, bicara mengenai rekreasi, Iwet, melakukan sesuatu yang nurture our soul. Kemarin ada satu geng duet yang kirim konten ke gue. Terus gue jadi follow, gue jadi kenalan dengan seorang black and white ink artist illustrator. Ih, bagus banget. Geng duet boleh geruduk, follow. Namanya Darren Chandra. Oh, bagus banget namanya. Account-nya Recreate 2. Oke, Recreate 2. Yang menarik dari sang illustrator ini, dari artis ini, jadi dia bikin ilustrasi, Iwet, itu tuh sangat detail gitu. Ada yang di konten yang dikirim ke gue itu, judul ilustrasinya dia Playroom. Jadi dia bikin ilustrasi ruang bermain anak-anak. Nah, ruang bermain anak-anak tuh gambarnya padet banget, Iwet. Dan kalau lu lihat detail, kan gambar kan cuman segini ya, Wet. Kalau lu lihat detail, anak-anaknya tuh ada ribuan di situ. Lagi bermain di dalam satu ruangan. Kalau lu lihat, mainannya satu-satu beda, Wet. Baju yang dipakai anak-anak aja beda, Wet. Ada anak yang membaca buku, even bukunya sekecil-kecil gini aja tulisan dan gambarnya beda, Wet. Nah, aktivitas liburan, gambar ini dia gambar ulang di dinding, terus dia buka kayak instalasi gitu ya, event seni gitu. Anak-anak semasa liburan boleh datang ke situ dan mewarnai. Oh, lucu banget. Lucu ya? Lucu banget. Lucu ya? Follow deh, Darren Chandra. Dan Darren ini sang kreator di Reels-nya itu cerita, dia bilang Darren ini autistic. A guy with spectrum. Yes, gitu. Lucu banget. Lucu dalam arti karyanya bagus sekali. Go follow. Dan karyanya kemarin juga taruh di channel dong. Iya, nanti ya aku taruh ya. Kemarin disertakan di Art Jok. Ada di Art Jok? Gue pin ke Art Jok. Udah lewat? Enggak dong, Art Jok tuh sebulan. Berarti sekarang itu dia di Art Jok. Tapi ya, Asbun, anjir, kesel. Belum ditelusuri, belum research. Satu lagi yang bicara mengenai research. Ya, ini ketahuan sang kreator did her research. Gue udah drop tuh kontennya di WhatsApp channel. Lo tahu nggak lawan katanya haus apa? Lawan katanya haus adalah lapar. Lapar itu, oke, gini ya. SD-nya di mana? SD Angkasa 1 Halim Perdana Kusuma. Oke, satu-satu ya Kasep ya. Kalau haus itu butuh apa biasanya? Butuh minum. Ya, oke, di situ dulu ya. Kalau lapar itu butuhnya apa? Makanan, ya. Nah, iya. Kalau lapar, kalau dikasih makan, kata sifatnya apa? Perasaan apa yang hadir setelah perut kita penuh makanan? Haus. Oke. Gue heran lu bisa jadi CEO. Habis makan kan minum. Salah nggak gue? Kan kalau lapar, lawan katanya kenyang. Itu lanjutan kata. Habis lapar, kenyang. Wet, nggak jadi ya, Wet ya? Nggak jadi ya. Mari kita selamatkan persahabatan kita. Karena kita mau kerja sama Senayan City. Dan gue punya masa depan pengen nyobain Alice Langham. Ya, sebelum kita ada apa-apa. Ya, Wet.
Iya, sabar ya geng duet ya. Arah dari nggak nyampe nih kayaknya. Apa lawan katanya haus? Kenyang. Buk. Stop. Kenyang itu. Ini gak ada hubungannya sama kenyang. Aduh capek. Stop, Iwet. Sama kayak gue kalau boleh ngomong ke pejabat-pejabat, stop korupsi. Sama sekali gak ada sumbangsinya. Stop dengan kenyang-kenyang. Lu korupsi gak akan kenyang-kenyang. Lu ngomong kenyang juga gak akan kenyang. Stop. Kembung. Abis haus kembung. Gue cuman baca. Kembung mah masuk angin. Bukan. Udah diam aja, lu diam aja. Oke. Jadi ada seorang kreator namanya Acil7, nama akunnya. Iya. Dia beresearch dan dia memperkenalkan. Kan banyak konten yang gini. Apa sih lawan katanya aus? Apa sih? Ternyata ada entry baru di KKBI, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Bagus. Besar Bahasa Indonesia. Iya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lawan kata aus itu palum. Diambil dari bahasa Batak, bahasa Pak-Pak. Menggambarkan sebuah kondisi lu puas minum. Palum. Jadi kalau lapar itu kenyang, kalau haus itu palum. Yes. Nggak jamak ya? Nggak jamak, banyak. Belum banyak digunakan. Oh, jamak. Ya. Lu dengernya apa? Jamak. Iya, belum banyak digunakan. Jadi si Acil ini bilang, yuk sama-sama kita makin sering pergunakan palum untuk menggambarkan kondisi kita sudah puas minum. Iya, jadi kalau ditanya mau minum apa, terima kasih saya sudah palum gitu ya. Iya. Ntar dulu deh, aku masih palum nih. Terus nanti dibilang lagi, tapi aku palum tawarin. Belum. Ya kali orangnya sama kayak gue belum tahu kata palum artinya apa. Iya, nah kan itu bisa jadi obrolan interaksi. Enggak, maksud saya palum tuh ada loh entry di bahasa di KBBI gitu. Itu untuk menggambarkan kondisi. Disebut sebagai conversation starter gitu ya. Bagus tuh, makasih ya untuk informasinya. Jangan lupa teman-teman jangan pada asik nonton aja, tap 1 juta likes masih berlaku, oke? Beda. Bicara mengenai KPI ya, yang pada nonton kita pagi hari ini, udah menyaksikankah podcast terbaru episode Duet with di channel kita? Andini Effendi. Nah, nyambung nih bicara mengenai rekreasi. Kan di episode itu Andini juga bilang ya bahwa hidup di Jakarta itu dia sulit ya menemukan recreational activity, sehingga dia sukanya privilege enough untuk bisa terbang ke Bali untuk rekreasi, have her downtime gitu. Sementara kan kita nggak bisa selalu senantiasa pergi ke Bali atau mencari pelepasan yang jauh-jauh seperti itu kan. My point is, kita tuh harus pinter-pinter juga loh, menyisakan 20% curiosity kita untuk rekreasi di dalam 24 jam hari-hari kita. Yang tidak perlu repot. Terbang jauh-jauh. Itu, yang di rumah aja lu bisa melakukan itu gitu. Just for fun. Ya. Gue setuju. Iya, gue baru mau bilang tadi gini. Silahkan diterapkan Mas Dev rekreasi. Tapi ternyata lo udah ngomong rekreasi yang di rumah aja, nggak perlu terbang. Jadi udah selesai, nggak jadi. Iya, bener. Banyak banget nih yang mesti dikunyah hari ini. Kayak lagi makan steak di Langham. Oh, lo kemarin makannya steak?
Makan semua, gue steaknya juga enak. Kok orang bisa ya masak begitu ya? Hebat ya? Hebat. It's a skill. Tapi gue seimbang. 2 hari lalu gue makan di Alice Langham by Tom Akins. Hari berikutnya gue makan di Surya. Taylor. Iya, masa gue Surya makan Taylor. Surya Padang. Kayak Surya tuh iya, dengan Taylor. Iya, nah, iya. Coba dong lu review apa tuh perbandingan lu rendang Surya dan rendang Natrabu. Nah, gue ternyata kecewa sekarang. Hah? Iya, jadi gini, salahnya bukan di mereka. Salahnya di gue, preferensinya gue yang berbeda. Jadi, rendangnya Natrabu sama rendangnya Surya itu sama-sama enak, Dave. Dalam artian, mereka sama tuh jenisnya. Rendang yang bumbunya tuh masih berminyak gitu loh. Iya. Gitu ya. Terus dagingnya empuk yang bisa lo beginiin aja langsung copot. Merutuli. Kebayang ya, merutuli itu kan kayak gitu tuh enak banget ya. Sementara preferensi gue adalah rendang yang kering. Lo tahu kan yang udah kayak hampir kayak serundeng tapi nggak sekering itu. Yang si kelapanya tuh udah jadi kayak parutan kelapa lagi. Gue sukanya yang kayak gitu, yang ada aroma asapnya karena agak tutung sedikit. Kayaknya memang lu nggak menyukai makanan basah ya? Iya. Kecuali emang bener-bener dia sup gitu ya. Kalau emang udah kayak gitu jelas gitu. Tapi kalau mungkin bukan basah, benyek. Nah, kemarin itu gue kan gue bilang ya, gimana cara lo tahu bahwa restoran Padang itu enak atau tidak? Lo cek dari rendang. Karena rendang itu adalah menu wajib untuk restoran Padang. Bener nggak? Kalau sampai rendangnya aja gagal, yang lain gagal menurut gue. Gitu. Nah, gue nggak bilang bahwa Surya gagal, Natrabu gagal ya. Tapi memang preferensinya gue berbeda. Karena gue dibesarkan di rumah yang rendangnya tuh kering. Rendang hitam. Nah, gue masih nyari tuh. Gue masih nyari restoran Padang yang rendang hitam. Berarti sama kayak serupa pangek ya? Pangek apa sih? Pak Pangek? Enggak. Pangek beda kayaknya deh. Oh, jadi maksud lu Surya itu jauh lebih kering daripada Natrabu punya ya? Enggak, sama kayak Natrabu. Oh, lu nggak terlalu 100% into it. Lu lebih masih in search mencari rendang yang kering. Ada yang rekomendasi Saribundo. Nah, Saribundo tuh di mana sih? Gue mau coba deh. Garuda juga enggak. Belum. Garuda juga enggak. Tapi secara rasa, taste-wise, Natrabu sama Surya best. Iya. Kalau gue tuh suka loh Surya sama Natrabu punya. Karena kan gue memang suka makanan banyak. Gue suka kuah, gue suka air, gue suka minyak gitu. Nah, waktu Natrabu punya itu, aduh, itu tuh sampai luber gitu. Sampai luber gitu. Nasi gue diselimuti satu-satu dengan dia punya bumbu rendang. Itu I like. Aduh. Gue suka sekali begitu. Mungkin next time tuh gue harus tungguin dulu, gue masak dulu tuh rendang sampai dia kering, mulai repot. Ya. Mulai repot ya. Okay. Sementara kalau kan gue kemarin kalau makan gitu kan selalu sama Cabi ya. Cabi bilang gini, emang mantap banget nih, nggak ada yang ngalahin. Gue cuman gini, lo semua makanan tuh enak atau enak banget, oke? Iya. Cabi tuh sama kayak gue, supir lu tuh sama kayak gue, easy to please, Bo. Iya. Kalau makanan tuh easy to please. Iya, dia favoritnya ayam pop selalu. Oh, berarti you are still in search of your rendang versi lo. Yes. Oke. Gitu. Saribundo berarti harus masuk ke dalam list ya, kapan-kapan ya. Nanti gue coba, akan gue coba begitu nyampe dapat gue bikin konten nanti. Kalau dapat ya, kalau enggak gue belum. Nope, nanti dulu. Tapi ada satu yang gue suka. Surya itu punya emping. Oh, gue gak suka emping. Gue suka banget emping. Menurut gue nasi Padang itu pakai emping best. Oh my god.
Sari Indah lu udah pernah belum? Udah, enggak. Oh, gue sih cocok Sari Indah. Sari Indah enggak? Belum. Perfeksionis Kak Iwet ini idealis mungkin ya. Bar gue segitu, gue harus nyampe ke situ terus gitu. Bo, repot banget sih, Bo. Perkara rendang aja lu idealis, pakai bar gitu. Repot banget loh, Bo, hidup lu tuh, Nek. Nggak pengen bikin... Bo, mau tusuk konde nggak nih? Gue kirim ke lo pakai sumpit emas. Mau lu? Mau? Nggak pengen lebih rileks dikit, Bo. Rendang aja lu pakai idealis, pakai bar. Nggak pengen rileks dikit, Kak, hidup, Kak. Seneng aja nemuin apa yang sesuai sama... Nggak tahu ya, mungkin... itu tuh memori masa kecil kali ya, Bo ya. Sama kan kayak dengan Joie de Vivre lo dengan kue nastar gitu. Kue nastar tuh selalu nastar cookies always has a special place in your heart. And I believe you have your own definition of nastar cookies. Oh iya. Bener nggak? Yes, true. Which itu referralnya pasti ke bikinan mami. Iya. Iya kan? Jadi nah, ketika lo makan nih. Iya, gitu. Okay. Rendang is your nastar to me ya. Iya, jadi nanti kalau gue mau kerja sama Alt Perfumery bau rendang. Siapa yang mau beli, Mali? It reminds me when my grandma cooking the rendang for us at Lebaran. Nek, ada yang ngajakin collab parfum duet loh. Oh iya, bau rendang. Ya enggak ya, dia nanya mau bawa apa. Udah gini, aduh bingung ya gue kalau duet Davy Wet baunya apa. Merek nih. Apa? Merek apa yang ngajakin? Oh, udah. Iya gitu kurang lebih. Jadi rendang itu tuh spesifik banget kalau buat gue. Sama kayak lo di nastar. Nastar tuh buat lo pasti spesifik. Ya kan? Ini pas nih kita ngomongin kuliner ya, karena kan ini Jumat ya. Buat banyak dari kita, weekend itu biasanya cheating day kan. Jadi betul. Senin sampai Jumat lo kayaknya makan tertib, makan ini, makan itu, sangat dijaga gitu ya. Biasanya kan kalau Sabtu atau kalau hari Minggu, tibalah hari akhir pekan, lo pada cheating day. Nah, ayo, hidup jangan terlalu serius. Jangan cuma mikirin yang 80% aja. Yang 20% juga harus tuh dibina-bina. Kalau lu emang sukanya sarana rekreasi lu, pilihan rekreasi lu adalah kuliner, nyobain tempat, nyobain makanan. Weekend, 20% untuk bersenang-senang. Ingat, betul. Kita tuh perlu loh bersenang-senang. Kita nggak bisa hidup cuma 80% aja. Atau kebalikannya, kita nggak bisa hidup hanya dengan 20% aja. Ya kan? Betul, setuju. Nah, itu rekomendasinya tuh tadi tuh, mulai dari kalau restoran, mulai dari Surya, Natrabu, sampai Tom yang Alice by Tom Akins di Langham. Coba weekend ini dicobain. Gue punya kalimat lanjutannya. Tadi kan kalimat gue gini. Hidup itu nggak bisa cuma dari 80% aja. Kita tuh perlu loh hidup dengan nurture rasa senang-senang dengan 20%. Tadi kan gue bilang, kita juga pun kebalikannya, kita nggak bisa hidup dari 20% aja. Kecuali lu Nicholas Saputra. Hah, kenapa ya? Lo nggak terpapar. Apa? Yang pengakuan Nicholas Saputra yang udah beredar kemana-mana. It's supposed to be funny loh. Yang dia bilang, aku kalau terima uang, aku tuh 80% aku simpen, aku cuman hidup dari 20%. Oh, oke, ini akan terdengar sombong lagi. Lu punya bar, lu punya apa tadi, apa istilah lo? Ideal standar, bukan. Gue tahu ini 2005. Dia sudah melakukan itu dari tahun 2005. Iya, dia cerita ke gue. Dia tuh ngetawain gue sama Melanie Ricardo. Enggak, dia ngetawain gue, dia muji Melanie Ricardo. Sabar, tenang. It's okay, nggak apa-apa, Dev. Gue cuma mau nanya sama Nico. Sisain dikit kali, Nick. Buat orang, Nick. Lu tuh, masa semua lu ambil? Udah lalu jago main film.
udahlah lu ganteng, udahlah lu nggak tua-tua, ya. Terus lu tuh hidup lu tuh ketata banget. Sisain dikit kali bro buat orang bro. Tapi lo perhatiin deh, lo mau tahu nggak gimana cara melihat orang itu baik dalam mempertahankan uangnya? Gimana web? Lo lihat dari apa yang dipakai. Kalau Maksudnya, bajunya Web? itu, Gue kalau nggak pernah bajunya tahu itu, Niko pakai siapa? Pakai apa? bukan Pakai apa? baju. Lo Oh, perhatiin deh, kalau bajunya itu aja, pasti dia jago nyimpen duitnya. lu nyindir baju gue yang udah nggak ganti berhari-hari ini, web. Kemarin Tapi ada good yang point. nanya sama gue, iya kan? Kemarin ada yang nanya sama gue, Make Base itu sense. splurge-nya di mana sih selain berlian hidroponik gitu ya? Nanya gitu. Gue nggak punya splurge. Bohong. Terus gue bilang gini, asal lo tahu ya, dia itu nyimpennya properti. Wah, ya Allah. Properti monopoli, say. Rumah-rumahan. Heeh. Dia tuh cita-citanya mau bikin taman mini Indonesia indah gitu. Kenapa nih? Oh, puzzle. Gitu ceritanya. Hmm. Ya kan? Ya, Bener kan? well, yeah, true. But Ya. then again ya, walaupun secara prinsip hidup dari 20% aja itu mungkin bisa dilakukan, tapi entah kenapa nonton kontennya Niko itu gue gini, ya lu juga dapat 100%-nya berapa banyak nih, plus nggak bisa dipukul rata. Lu tuh single loh. Iya kan, dan lu bukan tulang punggung keluarga. Buat beberapa artis-artis tamu gue yang gue ngomong gitu ya, ketika lagi in between takes, oh kamu tulang punggung gitu. Misalnya gue bilang ini, kamu hebat ih, kamu rajin banget kerjanya, gue gitu. Aku kak bukan cuma tulang punggung kak, aku udah tulang semua di keluarga aku gitu. Ya mungkin iya sakingku udah bukan tulang punggung kak, aku semua tulang yang ada di keluarga aku tuh aku. Oh ya pantas kamu rajin kerja gitu. Beda kan tanggungan hidup tiap orang. Kan lo nggak tahu tanggungannya Niko kayak apa. Gue sih pengen tahu, andaikan Niko mau berbagi kepada gue, aku buka ruang hati aku. Please nih. Masuk, Pak Eko. Udah jam 8. Hari ini gue akan memulai hari gue dengan nemenin Gilda sidang skripsi. Wow. Yes, today. It's today. Dia sidang skripsi, terus Tata kembarannya itu tanggal 8 apa tanggal 9 Juli gitu sidang. So Sidang skripsi pakai ditemenin yang? bukan, jadi di luar support cheering, good luck gitu. Oh, Gilda, Tata kamu harus berani. Nikita Mirzani di Ya. persidangan juga sendirian. Nggak Beda. ditemenin Om Iwet. Beda. Be tough, girlfriend. Beda. Be tough. Sementara pesan gue cuman gini, udah dandan yang cantik belum? Nah, ini bisa. Nikita Mirzani di persidangan juga cantik, sayang. Be tough, girlfriend. Gila ya, mereka udah lulus loh. Edan nggak? Dari Sarjana bayi apa loh. tuh yang? Apa ya? Komunikasi, Eskom. Lu gila tuh lu pamannya. Lu nemenin sidang tapi lu nggak tahu dia akan jadi sarjana apa. Sarjana lah pokoknya lulusan dari sekolah. Selamat Kalau- ya. Kalau zaman dulu dokter Randa, DRA. Sarjana komunikasi itu dokter Anda. Lah iya kan, kalau ilmu sosial pasti dokter Randa kan? Oh, Gitu. hebat. Bangga. SIKOM, ilmu komunikasi ya. Jadi doain ya, semoga dia sidangnya lancar. Anak tuh kan suka super excited gitu. Gue cuman takut dia karena terlalu excited terus jadi nggak fokus. Tadi gue bilang fokus, tenang ya, jangan terlalu gitu. Itu. Sementara Omnya yang satu ngasih- lagi nangisan. Kalau kakaknya yang Tata tuh neken nangis wah gitu. Beda. Omnya ngasih nasihat datang dari omnya yang kalau lagi stres pilihannya adalah Apa? ya lu iya, makanya gue nanya lu kalau lagi stres pilihan lu apa?
Nangis kah? Neken kah? Oh, diam. Judes, galak. Ada masa nanti kamu akan paham, Zilda Prita. Selamat datang di adulthood. Oke, terima kasih banyak semuanya. Happy weekend. Enjoy your 20%. Oke, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Don't forget, this is Friday. Tumbler Setuja Duet sudah bisa didapatkan. Kita ketemu hari Senin. Bye.